Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, di pertemuan ke-6 saya mengupload materi saya ke YouTube. Mangga silahkan teman-teman untuk memperhatikan materi yang akan saya jelaskan hari ini. Materi untuk pertemuan ke-6 ini mengenai penulisan pesan-pesan positif dan negatif ya. Nanti ada pesan-pesan rutin, pesan positif, negatif, good news, bagaimana cara menyampaikan pesan positif dengan nada yang yang bersahabat gitu ya, goodwill. Lalu ada contoh surat-surat ucapan selamat itu seperti apa gitu ya. Ini materi untuk pertemuan ke-6 ini agak banyak gitu. Saya review atau jelaskan secara singkat dulu ya teman-teman. Pesan rutin. Apa itu pesan rutin? Pesan rutin itu pesan yang yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bisnis sehari-hari gitu ya, yang dilakukan secara rutin gitu. Itu contohnya misalnya seperti pemesanan barang gitu ya, melakukan penawaran, lalu melakukan permintaan informasi, memo. Nah itu tuh dilakukan secara rutin gitu. Misalnya ya setiap hari kita melakukan pesanan barang, membuat pesan itu setiap hari diulang-ulang gitu ya, yang dimana kegiatan-kegiatan melakukan bisnis sehari-hari lah gitu ya. Contohnya melakukan pengaduan, lalu membuat undangan, nah gitu ya. Itu adalah pesan rutin secara tertulis gitu ya. Pesan rutin ini umumnya disampaikan itu secara sederhana gitu ya. Jadi pendek gitu, tetapi maksud dan tujuannya itu ada gitu ya. Pesan rutin ini sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung gitu ya, baik itu dilakukan secara lisan maupun tertulis gitu ya. Pesan rutin akan lebih efektif apabila penerapan strateginya yang jelas dan menyesuaikan pendekatan dengan situasi yang ada gitu. Itu adalah pesan rutin. Nah, untuk strategi pembuatan permintaan pesan rutin ini ada 3 ya. Tentunya kita harus ada pembukaan gitu ya, menyatakan permintaan atau pesan apa yang akan ingin disampaikan, misalnya dengan nada yang sopan gitu ya, tidak menuntut gitu ya, intinya menggunakan pendekatan secara langsung gitu ya, dilakukan secara spesifik gitu, yang dimana jelas apa yang akan Anda sampaikan atau yang Anda inginkan gitu ya. Itu di dalam pembukaan gitu ya. Lalu yang kedua ini isinya apa yang akan disampaikan gitu ya, harus jelas dan berikan alasannya gitu ya, tentang kenapa Anda melakukan pesan rutin ini gitu ya. Dijelaskan setiap potensi, manfaatnya apa, merespon permintaan Anda, sehingga perincian permintaannya yang kompleks ini di dalam daftar permintaan. Setelah ada isi, ada penutupan tentu ya yang dilakukan pesan rutin ini ya, permintaan pesan rutin. Jadi ada pembukaan, ada isi, dan penutup gitu ya. Penutupnya apa ya, menginformasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan Anda, mengekspresikan rasa terima kasih gitu ya, menyatakan secara jelas gitu ya setiap tanggal dan waktu permintaan Anda. Jadi di dalam strategi permintaan rutin ini ada pembukaan, menyatakan pesan apa yang akan ingin disampaikan, isinya apa, jelaskan apa yang
ingin disampaikan, lalu ada penutup menginformasikan tentang permintaan Anda dan ucapkan terima kasih gitu ya tentunya. Lalu ada bentuk-bentuk permintaan rutin. Di sini ada permintaan dari pihak internal dan eksternal. Kemarin kan saya sudah menjelaskan ya, internal itu kan berarti komunikasi yang ada di dalam di dalam organisasi, contohnya karyawan atasan dengan bawahan gitu ya, staff dengan staff, yang dimana ada di dalam satu perusahaan tersebut. Nah di sini permintaan pesan rutin yang ada di internal menyampaikan apa? Biasanya permintaan pihak internal ini dikomunikasikan secara lisan, jadi berbicara secara langsung gitu ya, tanpa ada perantara apapun, tanpa ada pihak media apapun gitu ya. Namun juga bisa dilakukan secara tertulis. Nah, contoh dari permintaan rutin internal ini biasanya dilakukan oleh pihak internal ya, seperti membuat memo gitu ya. Memo itu kan pesan ringkas ya, yang dimana yang ditulis secara singkat dan jelas gitu, yang bisa dipahami. Nah baik itu memo yang bersifat resmi maupun tidak resmi gitu, yang terjadi di dalam pihak internal, yang terjadi di dalam perusahaan gitu ya, komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan gitu. Lalu ada permintaan untuk pihak eksternal, berarti kan komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan dengan pihak luar kan gitu ya, dilakukan baik itu secara lisan maupun secara tertulis gitu. Permintaan informasi pihak eksternal ini berupa pesan atau klaim gitu ya, permohonan kredit dan undangan. Berarti kan adanya interaksi dari dalam perusahaan dengan pihak luar gitu, dengan melakukan permohonan kredit, melakukan undangan gitu ya. Apabila permintaan ini dilakukan sebagai tanggapan atau suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan itu dibaca dan dilihat gitu ya. Contohnya kan kemarin tuh apa ya, melakukan promosi di luar gitu ya, dengan media, banner dan lain sebagainya gitu ya, iklan. Di sini mencantumkan kapan iklan itu dibaca dan dilihat. Ini adalah bentuk-bentuk dari permintaan rutin, yaitu ada pihak internal dan eksternal gitu. Ada pesan positif. Pesan positif itu apa aja? Pesan positif ini pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain, yang meliputi good news atau bahkan goodwill. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya apa itu good news dan goodwill gitu ya. Jadi ya namanya juga pesan positif, jadi kan memberikan kesan dan pesan yang menyenangkan kepada pihak lain gitu ya. Nanti akan dibahas selanjutnya. Lalu ada pengorganisasian permintaan pesan rutin dan pesan menggunakan pendekatan langsung atau deduktif ya. Nah, ini pesan positifnya berarti tadi apa? Ada good news dan ada goodwill gitu ya. Ini good news. Good news itu menginformasikan ataupun memberikan kabar-kabar baik gitu ya, atau berita yang menyenangkan. Contohnya seperti apa kalau di dalam pekerjaan ya, seperti kenaikan jabatan gitu ya untuk karyawan yang sedang bekerja di suatu perusahaan tersebut gitu ya, bahwa jabatannya akan naik dengan prestasi-prestasi yang mereka dapatkan, lalu dipromosikan jabatannya gitu ya oleh atasan, atau bahkan lamaran pekerjaannya ini diterima gitulah oleh HRD, sehingga akan dilakukan tahap selanjutnya seperti interview dan tes-tes lainnya, atau bahkan good news lagi tentang THR ataupun tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Nah itu tuh good news gitu ya, tentang pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan gitu ya, contohnya seperti itu. Lalu ada contoh lagi good news tentang produk gitu
ya. Contohnya misalnya ketika teman-teman membeli barang di toko ataupun di mall mendapatkan diskon gitu kan. Nah, itu kan good news ya bagi kita bahwa kita akan membeli barang dengan diskon sekian misalnya gitu. Atau ketika kita membeli barang-barang elektronik terus ada garansi gitu ya selama 1 tahun ataupun 6 bulan. Nah, itu tuh merupakan good news juga tentang produk gitu ya. Atau bahkan ada persetujuan kredit gitu ya, bisa dicicil barangnya gitu, seperti HP misalnya ataupun barang-barang elektronik lainnya yang bisa teman-teman cicil gitu. Nah, itu adalah good news tentang produk gitu ya, yang dimana akan menginformasikan kabar-kabar baik atau bahkan menyenangkan untuk kita gitu ya. Selanjutnya ada menyampaikan pesan positif dengan nada bersahabat dan menyambut gitu ya. Contohnya misalnya di surat seperti selamat bergabung di PT A gitu ya, sejumlah kandidat telah akan diwawancarai, selamat Anda lolos ke tahap selanjutnya dan lain sebagainya gitu ya, yang dimana itu adalah surat tertulis untuk karyawan atau calon karyawan gitu ya. Itu kan dengan nada-nada yang bersahabat atau menyambut. Lalu ada contoh lagi ini misalnya nih, sebagaimana telah didiskusikan gaji Anda sebesar 4 juta per bulan, kami ingin Anda mulai bekerja. Nah, itu kan contoh-contohnya. Saya akan memberikan orientasi kepada karyawan tersebut dari pukul segini dan lain sebagainya. Setelah makan siang, Natasha akan membawa Anda ke bagian pemasaran dan membantu Anda mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini kan sambutan-sambutan gitu ya, penyampaian pesan positif gitu ya dari perusahaan kepada karyawannya gitu ya, menyampaikan informasi baik lah gitu ya, yang menyenangkan untuk karyawan gitu. Selanjutnya ada goodwill. Berbeda dengan good news ya. Ini goodwill ini menekankan pada upaya menjaga hubungan profesional atau bahkan kekeluargaan dengan para relasi gitu ya. Jadi penyampaiannya ini tidak mempunyai tujuan bisnis secara langsung gitu. Jadi berdekatan secara personal aja ya. Contohnya seperti apa? Contohnya kita mengucapkan selamat kepada teman kita yang sudah lulus kuliah misalnya gitu. Congratulations, sudah berhasil gitu ya menyelesaikan kuliah S1 di UBP. Nah, itu merupakan pesan goodwill gitu ya. Baik itu dilakukan oleh perusahaan atau bahkan individu gitu ya, dengan memberikan ucapan selamat gitu ya, mengirim karangan bunga ataupun apapun itu gitu ya, yang memberikan tanda keberhasilan gitu ya. Lalu dengan memberikan penghargaan gitu ya, misalnya gitu, kemampuan perusahaan ataupun individu gitu ya untuk mencapai prestasi kerja tertentu gitu ya, dengan kita melakukan pekerjaan sebaik mungkin, pastikan perusahaan akan mengapresiasi gitu ya hasil pekerjaan kita dengan memberikan prestasi kerja ataupun memberikan reward gitu ya kepada kita. Atau bahkan ucapan duka cita gitu ya, yang akan memberikan pesan secara lisan maupun tertulis gitu ya, untuk menunjukkan rasa perhatian kita, rasa empati kita gitu ya terhadap seseorang gitu ya yang mengalami musibah gitu. Atau bahkan ucapan thank you, terima kasih gitu ya, karena udah membantu ataupun menolong gitu ya, baik itu dilakukan secara perorangan atau bahkan di perusahaan gitu ya. Berbeda dengan good news tadi gitu ya. Kalau goodwill di sini menjaga hubungan personal atau bahkan kekeluargaan atau bahkan sebagai relasi gitu ya, yang dimana tujuannya
bukan hanya berbisnis, tapi mengucapkan selamat, mengucapkan thank you, mengucapkan duka cita gitu ya. Nah, ini ada contoh goodwill ya, dengan cara mengucapkan selamat kepada PT Mitra Prakarsa gitu ya, atas dibukanya kantor cabang baru gitu ya. Nah, ini adalah contoh goodwill ya yang diberikan oleh personal gitu ya kepada perusahaan. Selanjutnya ada penulisan pesan-pesan negatif. Jadi kita tidak hanya menerima pesan-pesan positif saja gitu ya, tetapi di dalam kehidupan gitu ya, kita juga tidak bisa menghindari adanya karakter seseorang gitu ya, yang dimana tentu akan ada pesan positif, berarti ada pesan negatifnya juga gitu ya. Jadi tidak seorang pun yang suka gitu ya menerima bad news ataupun pesan-pesan negatif ini gitu ya. Tetapi ya tidak bisa dipungkiri juga bahwa ini memang terjadi di dalam kehidupan seseorang gitu ya, menerima pesan-pesan secara negatif gitu ya, atau bad news gitu ya. Namun pengirim pesan-pesan negatif atau buruk pada orang lain ini merupakan fakta bagi kehidupan dan tidak bisa dihindari dalam karir seseorang. Selanjutnya ada macam-macam pesan negatif gitu ya di dalam dunia bisnis sehari-hari ya. Kita kan mana mau maksudnya menerima bad news gitu kan. Ini kan sesuatu pesan yang kurang menyenangkan bagi audiens gitu ya, tetapi memang adanya gitu ya di dalam dunia bisnis ini, pesan negatif itu memang ada gitu ya, atau bad news. Pesan negatif ini lazimnya disusun dengan pendekatan tidak langsung ataupun induktif, tetapi juga bisa dilakukan dengan pendekatan secara langsung. Nah, apa saja pesan-pesan negatif? Contohnya seperti masalah kenaikan harga gitu ya, produk yang cacat, produk kadaluarsa. Nah, ini kan bad news ya bagi audiens tentang produk-produk yang sudah mereka beli gitu. Atau bahkan contoh lain seperti berita negatif tentang pesanan, seperti tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh pesanan. Jadi kita membeli tetapi ada yang kurang gitu ya, tidak memenuhi pesanan yang sudah dibeli misalnya gitu. Itu kan bad news ya bagi pembeli barang tersebut. Lalu ada lagi berita negatif tentang orang, seperti ditolak lamaran pekerjaan gitu ya, atau menolak pemberian rekomendasi gitu ya. Ini kan bad news bagi calon pelamar pekerjaan ketika surat lamarannya ini ditolak oleh perusahaan gitu ya. Lalu ada bad news tentang penolakan, seperti adanya penolakan kerjasama gitu ya dengan klien gitu ya, atau tentang klaim produk, ataupun tentang permohonan kredit yang ditolak gitu ya, karena sudah memiliki banyak cicilan lain sehingga tidak bisa melakukan permohonan kredit. Nah, itu kan bad news juga tentang penolakan yang diberikan kepada audiens. Lalu ada berita negatif lainnya seperti memutus hubungan kerja ataupun skorsing, jadi di PHK ataupun bahkan dapat surat peringatan gitu ya. Ini adalah macam-macam bad news gitu ya, yang berdampak kurang baik kepada audiens gitu ya. Selanjutnya ada contoh penulisan pesan negatif. Biasanya bahasa yang digunakan
menggunakan bahasa yang sopan dan kata-kata yang tidak bias. Jadi kita menyampaikan seperti tadi kan adanya adanya barang yang kadaluarsa gitu ya, atau adanya pesanan yang tertinggal ya. Di sini menggunakan frase positif untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut gitu ya kepada perusahaan gitu ya, menjelaskan apa kesalahannya gitu ya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang pasif. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pesan negatif tersebut? Nah, tentu kita kan melakukan evaluasi atau revisi gitu ya, pesan apa yang sudah Anda sampaikan gitu ya, mengenai apa kekurangannya gitu ya, diringkas, direvisi gitu ya, dipastikan penyampaian pesan-pesan tersebut disampaikan dengan tepat waktu gitu ya, kapan waktunya gitu ya, ketika Anda mengalami kekurangan pembelian gitu ya, kapan waktunya ketika melakukan pembelian tersebut dan lain sebagainya gitu. Bagaimana cara menyelesaikannya supaya bisa terselesaikan nanti apa solusi yang akan diberikan gitu. Nah, ini ada pemilihan kata-kata positif. Ini mungkin yang harus teman-teman pahami atau teman-teman selalu ingat gitu ya. Berarti yang sama tetapi cara pengucapannya yang berbeda gitu ya. Seperti ini ada hindarilah kata-kata negatif seperti saya tidak paham apa yang kamu bicarakan. Itu kan nada-nada negatif gitu ya, tetapi bisa menggunakan dengan nada seperti ini, tolong gitu kan, klarifikasikan permintaan Anda gitu ya. Jadi hindarilah nada-nada negatif seperti itu dengan cara menggunakan nada-nada yang positif gitu ya, dengan mengatakan terima kasih, tolong, atau bahkan maaf gitu ya. Nah, ini ada contoh lagi nada-nada negatif gitu ya, pemilihan kata yang negatif. Kerusakan itu bukan kesalahan saya gitu, tetapi gunakanlah nada yang positif. Barang dagangan itu rusak, nanti akan saya perbaiki misalnya gitu ya. Lalu ada contoh lagi nada negatif, sayangnya kami tidak menerimanya, tapi harusnya surat tersebut belum sampai gitu ya. Nah, ini mungkin bisa teman-teman baca lagi gitu ya, maksud dan tujuannya gitu ya, kata-kata yang dimana intinya sama tetapi cara pengucapan nadanya itu atau pemilihan katanya yang berbeda gitu ya. Ini bisa dikonotasikan negatif dan positif gitu. Selanjutnya ada pendekatan langsung. Jadi sebuah pesan negatif ini tentu dengan adanya pendekatan langsung ya. Pertama ada pembukaan, ada pesan yang akan disampaikan, isi, lalu ada penutup gitu ya. Buka dengan pernyataan yang jelas tentang berita buruk. Contohnya, kami tidak bisa mengabulkan permohonan kredit Anda gitu ya. Alasannya bla 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 gitu ya. Lalu jelaskan kenapa dan alasannya gitu ya, sehingga akan memberikan tambahan informasi kepada audiens kenapa permintaan kreditnya ditolak gitu ya. Di bagian 2 ini dijelaskan alasannya. Lalu yang terakhir penutup gitu ya, untuk menyatakan positif. Jadi semoga Anda berhasil mencari kredit melalui perusahaan ataupun perbankan lain gitu ya. Ini adalah pendekatan secara langsung dari pesan negatif gitu ya. Membuka pernyataan dengan jelas kenapa bad newsnya terjadi, lalu alasannya kenapa, sehingga di penutupan akan memberikan solusi gitu ya. Semoga bisa berhasil mencari kredit perusahaan di bank lain gitu.
Nah, selanjutnya ada pendekatan tidak langsung. Tadi kan sudah dijelaskan pendekatan secara langsung. Nah, di sini akan dijelaskan pendekatan secara tidak langsung. Bedanya di sini di poin ketiga, memberi pernyataan yang jelas tentang berita buruk tersebut. Sama ya. Yang pertama, buka dengan sebuah penyangga, yaitu pernyataan netral yang akan mengesahkan suatu permintaan. Ketika pertama misalnya contohnya, kami memahami tujuan Anda untuk memproses pesanan dengan cepat dan lain sebagainya. Lalu berikan alasannya dan informasi tambahannya yang dimana mengarahkan kepada pembaca gitu ya, ke konklusinya sebelum Anda mengatakan. Lalu yang ketiga ini akan memberikan pernyataan yang jelas tentang berita terburuk itu apa gitu ya, memberitahu gitu ya keputusan apa yang akan diambil nanti, sehingga di akhir tentu akan ada penutupan dengan catatan-catatan yang positif sehingga membangun niat baik ataupun menawarkan gitu ya, menyarankan tindakan apa yang akan selanjutnya ditawarkan gitu ya. Selanjutnya ini cara penolakan klaim gitu atau surat keluhan. Jadi kan pasti setiap pelanggan ini akan membuat klaim gitu ya, terlibat barang yang sudah mereka beli misalkan gitu ya, baik itu secara secara emosional gitu ya, karena barang yang dibeli itu tidak sesuai gitu ya. Karena itu untuk penolakan klaim ini dilakukan dengan pendekatan tidak langsung gitu ya. Ketika menolak sebuah klaim yang dimana gunakan pendekatan tidak langsung, lalu tunjukkan gitu ya apa keluhan Anda gitu ya, jelaskan alasannya mengapa terjadi penolakan keluhan gitu ya, tanpa disembunyikan gitu ya di dalam perusahaan. Jadi dijelaskan apa keluhannya gitu ya, tanpa adanya tanpa mengarang-arang lah gitu ya ibaratnya. Lalu memberikan catatan transaksi yang akurat dan faktual. Mungkin kalau misalkan di marketplace gitu ya, ketika adanya klaim produk, di situ kan sudah tercatat gitu ya bukti transaksi yang akuratnya itu seperti apa gitu. Diberikan catatan transaksinya secara akurat dan faktual, lalu tekanan cara permasalahannya seharusnya bagaimana gitu ya, nanti akan diberikan solusi gitu ya, sehingga di akhir tentu akan ada penutupan gitu ya, baik itu nanti akan membuat atau membantu suatu permasalahan tersebut gitu ya, untuk mengklaim suatu barang itu seperti apa gitu ya. Nah, ini berbeda dengan adanya penolakan lamaran kerja, maka ini digunakan dengan pendekatan secara langsung. Kalau tadi kan klaim gitu ya, surat keluhan, nah itu digunakan dengan pendekatan secara tidak langsung. Sedangkan untuk penolakan lamaran kerja ini menggunakan pendekatan secara langsung, yang dimana menyatakan dengan jelas kenapa pelamar tersebut tidak terpilih gitu ya, diberikan alasan-alasannya, diberikan apa yang kurang gitu terhadap calon pelamar tersebut, kenapa tidak terpilih gitu ya. Lalu yang terakhir ya tentu melakukan adanya saran gitu ya, alternatif lain gitu ya, memberikan resume gitu ya tentang pelamar akan apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu ya. Di slide terakhir ini ada pencemaran nama baik. Tentunya pencemaran nama baik ini sangat merusak reputasi seseorang untuk kedepannya, yang dimana hanya melakukan pernyataan-pernyataan yang salah tetapi tidak bisa dibuktikan gitu bahwa ternyata memang seseorang tersebut ini baik atau tidak gitu ya, dengan cara menggunakan bahasa-bahasa yang kasar gitu ya, yang melukai perasaan seseorang tersebut gitu ya. Tetapi karena sudah tersebar gitu ya, sudah terpublikasi gitu ya, nama seseorang tersebut dicap tidak baik gitu ya, jadi inilah yang harus dihindari gitu ya dalam
pencemaran nama baik itu gitu. Jadi bagaimana cara untuk menghindarinya supaya tidak dituduh gitu ya melakukan pencemaran nama baik? Maka bisa dengan membuktikan yang pertama, jangan pernah menggunakan bahasa yang kasar ketika sedang berbicara dengan lawan bicaranya, supaya tidak melukai perasaan seseorang tersebut gitu ya. Tetap mengacu pada fakta, jangan mengada-ngada tentang berita seseorang tersebut gitu ya. Sehingga kalau tidak berdasarkan fakta kan tentunya ini akan menjadi opini-opini yang tidak baik gitu ya, atau merusak reputasi seseorang tersebut gitu ya. Jangan menulis dalam keadaan marah, meminta saran dari sisi hukum tentang pesan yang dipertanyakan, baik itu lalu yang terakhir ini ada berkomunikasi secara jujur gitu ya, sesuai fakta apa yang diceritakan gitu ya. Baik, cukup sekian untuk pemaparan materi tentang penulisan pesan positif dan negatif pada pertemuan 6 ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan mengenai pesan-pesan positif dan negatif, bagaimana contoh good news, goodwill gitu ya. Lalu ada menghindari nada-nada negatif gitu ya. Bagaimana cara menggunakan nada-nada yang positif gitu ya. Lalu ada pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung gitu ya. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan tadi, atau bahkan teman-teman bisa mendownload video tentang penjelasan ini supaya nanti ketika UTS ataupun UAS bisa diulang-ulang lagi gitu ya, tanpa ribet gitu ya nanti ketika belajar. Nah, saya harap semuanya teman-teman bisa mengerti penjelasan saya tentang penulisan pesan positif dan negatif ini ya. Saya tutup pertemuan ke-6 ini. Sampai ketemu di pertemuan ke-7 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.